Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely student. How are you today? I hope you all going fine. Because if you feeling good, then I will feeling good too. So keep on spirit ya. Now let's join with me in social class. For today, we will learn about pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pada pembahasan yang pertama adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Awalnya, pada akhir tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan MEA. MEA adalah kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan kalian tahu apa tujuan dibentuknya MEA? Ya, tujuan dibentuknya MEA adalah agar daya saing ASEAN meningkat, serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. MEA juga membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Next, di bagian yang kedua adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kalian tahu masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di ASEAN? Ya, tepat, kalian betul. Oke, saya ulangi lagi. Masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di ASEAN antara lain: 1. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi Myanmar yang disebut juga dengan manusia perahu ini membanjiri negara-negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Adapun migrasi manusia perahu ini berpengaruh terhadap 1. Dinamika jumlah kependudukan dari negara yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Yang kedua, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat. Lanjut ke materi yang berikutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kalian pernah dengar 3 pilar utama ASEAN? Kalian tahu nggak apa itu 3 pilar utama ASEAN? Ya, betul. 3 pilar utama ASEAN adalah kerjasama bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN. Beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Festival Budaya ASEAN atau disingkat juga dengan FBA. Festival Budaya ASEAN ini diselenggarakan di Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni tahun 2013. Adapun negara peserta yang hadir dalam FBA adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Indonesia. Yang kedua adalah perkemahan budaya serumpun ASEAN. Adapun negara pemerakasannya adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
diselenggarakan di Indonesia sebanyak 3 kali. Yang pertama di Sambas pada tahun 2010. Yang kedua di Makassar pada tahun 2012. Dan yang ketiga adalah di Siak pada tahun 2017. Adapun tujuan diadakannya perkemahan budaya serumpun ASEAN adalah 1. Mendukung kelestarian dan meningkatkan silaturahmi bangsa serumpun. Yang kedua adalah mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi muda. Sedangkan yang ketiga adalah untuk memperkuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan dan kepariwisataan. Lanjut, ada industri musik. Industri musik itu sudah kayak lifestyle-nya manusia. Ini sudah sangat maju di berbagai penjuru dunia. Banyak sekali event atau kegiatan yang menggunakan musik. Dan perkembangan industri musik di ASEAN juga sudah sangat maju. Hal ini ditunjukkan dengan diadakannya konser, festival musik, dan berbagai event lainnya. Di pembahasan yang selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan, antara lain adalah 1. Sengketa perbatasan wilayah. Yang kedua adalah kasus pekerja migran. Pada kasus sengketa perbatasan wilayah, ini juga ada beberapa kasus yang terjadi. Yang pertama itu ada kasus Pulau Natuna, di mana kasus ini melibatkan 2 negara, yaitu Indonesia dengan Tiongkok atau Cina. Kasus ini diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah Laut Tiongkok Selatan. Kasus yang kedua adalah kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Pulau Sipadan dan Ligitan yang harusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia, dan akhirnya keputusan Mahkamah Internasional menyebutkan kalau kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Kasus yang ketiga ada kasus Kepulauan Spratly. Kasus Kepulauan Spratly ini melibatkan 3 negara, yaitu Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Yang keempat adalah kasus Kuil Privière, melibatkan negara Thailand dan Kamboja. Dan kasus lainnya adalah kasus Pulau Pedra Branca, di mana kasus ini terjadi antara Malaysia dengan Singapura, di mana Pulau Pedra Branca diklaim oleh Malaysia, namun akhirnya kepemilikannya jatuh kepada Singapura. Oke, kasus selanjutnya yang terjadi di negara ASEAN adalah kasus pekerja migran. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain 1. Kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah. Yang kedua, perdagangan pekerja rumah tangga migran. Di pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia tidak berdiam diri. Karena apa?
Kalau hanya berdiam diri, maka nanti akan kalah dengan negara-negara lain. Makanya pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya apa? Oke, contohnya adalah dengan meningkatkan mutu pendidik bagi dosen atau guru. Hal ini dilakukan melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami bukan? Oke, kalau kalian memang belum paham, kalian bisa dengarkan lagi, berulang dan berulang. Lama-lama nanti ini akan terekam di otak kalian. Dan materi ini juga akan sangat mudah untuk kalian pahami. Yang kedua, yang tak bosannya saya bilang sama kalian, baca. Baca dan baca. Yang terakhir adalah salin di buku catatan kalian. Oke? Kalian bisa mengerti bukan? Sekarang kalian bisa melakukan apa yang saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.